Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ide Usaha 2000. Pada video kali ini kita akan membahas modul TP4056 yang menggunakan proteksi seperti ini. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas untuk modul TP405 yang tanpa proteksi, namun sebenarnya untuk modul ini untuk proteksi chargernya udah lengkap. Nah, ini adalah bentuk fisik dari model TP4056 yang menggunakan proteksi. Secara bentuk fisik bisa dilihat ya, untuk perbedaannya sangat sedikit sekali. Di sini terdapat rangkaian BMS 1S pada model TP4056 yang menggunakan proteksi, sedangkan yang tanpa proteksi tidak ada rangkaian BMS-nya. Fitur dan spesifikasi dari model TP4056 untuk input voltage-nya ada di 4,5 hingga 5,5 volt. Untuk arus pengisian dia bisa 1 ampere. Volt charger atau voltage ada di 4,2 volt atau auto cut off. Kemudian modul ini memiliki rangkaian BMS 1S dilengkapi dengan proteksi pengisian, diantaranya overcurrent proteksi atau proteksi arus berlebih, kemudian overcharger proteksi atau auto cut off yang sudah include di dalam modul ini. Kemudian ada inrush current proteksi hingga SOHO modul atau modul temperatur proteksi. Dilengkapi juga dengan discharger proteksi, diantaranya over discharge proteksi, overcurrent discharge proteksi sebesar 3 ampere. Nah, untuk bentuk fisik dari kedua modul ini hampir sama, hanya selisih beberapa mili. Kemudian untuk memberikan tegangan input pada modul TP4056 ada 2 cara, yaitu bisa menggunakan soket USB. Untuk soket USB ini ada 2 jenis yang digunakan pada modul ini. Yang pertama menggunakan micro USB, kemudian ada juga yang sudah kekinian menggunakan tipe Type C. Kemudian untuk input satunya kita bisa menyolder pada bagian pad pin. Awas jangan sampai terbalik untuk polaritasnya, karena di PCB sudah tertulis untuk kutub positif dan negatif, jadi jangan sampai terbalik. Kemudian modul ini dilengkapi dengan 2 buah LED indikator. Merah tandanya mencharger, biru tandanya sudah penuh atau selesai. Dan jika warnanya biru disertai merah berkedip cepat, berarti modul ini tidak mendeteksi adanya baterai yang tersambung atau baterainya bermasalah. Untuk pin output, maksud saya ada 4 pin, 2 pin tengah untuk kita hubungkan ke baterai dan 2 pin samping untuk kita hubungkan ke beban. Tergantung skema teman-teman mau dihubungkan langsung ataupun ke step up terlebih dahulu baru ke beban. Persamaan dari kedua modul ini, untuk persamaan mereka sama-sama memiliki rangkaian dasar pengisian baterai. Fungsi dasarnya sama untuk mencharger baterai. Spesifikasi dan proteksinya juga sama. Persamaan berikutnya sama-sama baik untuk mencharger baterai dengan rating 3,7 volt ataupun sejenisnya. Lalu apa perbedaan dari kedua modul ini? Untuk perbedaan pertama, adanya rangkaian BMS 1S pada modul ini, sehingga selain memiliki proteksi saat pengisian yang sangat lengkap, modul ini juga memiliki proteksi tambahan, yaitu
Proteksi over discharge proteksi, over current discharge proteksi. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan baterai ke beban, maka outputnya akan cut off ketika baterainya habis, sehingga baterai tidak mengalami over discharger, atau ketika kita menggunakan baterai lebih besar dari 3 ampere di datasheetnya, maka outputnya juga akan cut off. Nah, karena itulah perbedaan dari kedua modul ini bisa kita simpulkan bahwa modul yang ini adalah modul yang fungsinya hanya untuk mencarger, nggak cocok dimasukkan pada rangkaian yang baterainya digunakan langsung ke beban. Sedangkan yang ini bisa kita masukkan pada rangkaian yang langsung terhubung ke beban. Nah, untuk cara instalasi dari modul ini hanya seperti ini ya. Merah, tandanya modul ini sedang mencarger, bisa dilihat. Nah, pada video kali ini kita tidak akan menunggu modul ini hingga cut off. Pada video kali ini kita hanya akan menguji untuk rangkaian BMS-nya, apakah sesuai. Nah, ini untuk mengukur tegangan output, dan ini untuk mengukur tegangan input atau tegangan dari baterai jika kita simulasikan. Kemudian kita umpamakan jika baterai kita drop. Nah, modul ini akan cut off di tegangan 2,5 volt, bisa dilihat. Kemudian untuk outputnya akan keluar kembali ketika tegangan baterai berada di tegangan 3 volt, bisa dilihat ya. Kemudian akan kita shortkan untuk bagian outputnya, apakah modul ini akan rusak. Bisa dilihat ya sob untuk outputnya. Untuk outputnya masih ada ya sob, menandakan modul ini tidak rusak saat outputnya short. Nah, kekurangan dan kelebihan dari modul ini adalah adanya rangkaian tambahan, yaitu rangkaian BMS pada modul ini. Kemudian modul ini murah. Yang berikutnya, modul ini untuk bentuk fisiknya sangat mungil sekali, sehingga kita tidak perlu membuat tempat yang besar ya untuk membuat sebuah project. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin next video kita akan membahas modul TP 5100. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika tertarik ingin memberi modul ini, silahkan klik linknya, akan saya sertakan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.